Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem operasi, contoh-contoh sistem operasi, klasifikasi sistem operasi, dan lainnya. Nah, untuk di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai prinsip sistem operasi jaringan. Yaitu prinsip sistem operasi jaringan ini merupakan program yang berisi perintah-perintah command dan bertujuan menjembatani antara pengertian komputer dengan manusia sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Nah, perhatikan gambar di bawah. Jadi sistem operasi jaringan ini berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan juga komputer agar dapat saling terhubung. Karena apabila tidak ada sistem operasi jaringan, manusia ketika memberikan perintah pada komputer, komputer tidak akan mengerti karena komputer tidak bisa bahasa manusia. Nah, begitupun juga sebaliknya. Manusia juga kita tidak akan mengerti apa yang dihasilkan oleh komputer karena manusia juga tidak paham itu apa yang bahasa komputer seperti itu. Makanya harus ada yang menjembatani, yaitu sebuah sistem operasi atau sistem operasi jaringan. Yang selanjutnya ada cara kerja sistem operasi. Yang pertama, ketika komputer dihidupkan pertama kali atau power on, maka komputer tersebut akan memanggil sistem operasi dari harddisk melalui RAM. Yang kedua, bagian dari sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut sebagai kernel. Yang ketiga, sedangkan bagian dari interface yang menghubungkan antara aplikasi dengan user disebut dengan shell. Yang keempat, user dapat berinteraksi dengan shell menggunakan mode teks yang sering disebut dengan Command Line Interface CLI atau mode grafis yang disebut dengan Graphical User Interface. Nah, di sini di poin pertama itu kalian pasti kan sudah pernah melakukan praktek menyalakan komputer. Nah, ketika menyalakan komputer itu kan yang pertama kali muncul itu pasti sistem operasinya. Contoh, ketika kalian menyalakan komputer di sekolah, nyalakan, kalian misalnya tekan CPU, yang muncul kan Windows terlebih dahulu. Nah, Windows itu kan sistem operasi. Jadi sesuai cara kerja sistem operasi itu. Jadi ketika komputer pertama kali dihidupkan, maka si file window tersebut dari harddisk itu dipanggil melalui RAM. Nah, selanjutnya di sini ada Command Line Interface atau CLI. Nah, itu juga kalian sudah pernah menggunakannya. CLI itu hampir sama seperti CMD atau Command Management System. Di CMD juga kan harus pakai teks, tidak berbentuk GUI atau Graphical User Interface. Nah, jadi kalian pasti sudah bisa membedakan nih antara CLI dengan GUI itu seperti apa. Biasanya CLI itu untuk memberikan perintahnya itu harus pakai teks atau command atau perintah-perintah yang dipahami komputer. Sedangkan apabila Graphical User Interface biasanya ada tampilannya, ada tombolnya, kalian tinggal klik saja misalkan untuk melakukan suatu perintah seperti itu. Nah, di sini lihat di gambar. Secara struktur atau urutan, hubungan antara hardware, sistem operasi, software aplikasi, dan pengguna dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ada brainware atau kita sebagai manusia, ada software atau perangkat lunak, termasuk juga sistem operasi di situ. Lalu ada hardware atau perangkat keras, yang dimana lihat di bawahnya ada sistem operasi dan aplikasi. Nah, sistem operasi dan aplikasi itu merupakan bagian dari software. Nah, jadi kita ketika menggunakan komputer itu, jadi urutannya itu manusia ke software lalu ke hardware seperti itu. Nah, itu ada aplikasi dan sistem operasi merupakan bagian dari software ya atau perangkat lunak.
Yang selanjutnya, sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara sistem operasi biasa dengan sistem operasi jaringan. Apabila sistem operasi biasa itu biasanya digunakan untuk komputer standalone. Maksudnya komputer standalone itu seperti apa? Yang berdiri sendiri. Contoh, komputer di sekolah kita atau laptop di sekolah kita itu menggunakan sistem operasi Windows kan, Windows 7. Nah, itu kan sistem operasi biasa. Karena kenapa menggunakan sistem operasi biasa? Karena kan si komputer tersebut itu tidak bertindak sebagai server maupun sebagai klien gitu. Jadi cukup pakai sistem operasi biasa. Tapi apabila ada sebuah komputer atau satu buah jaringan komputer yang dimana harus ada klien dan juga servernya, maka lebih baik gunakanlah sistem operasi jaringan. Karena nantinya itu kan ada komputer yang bertindak sebagai server yang mengelola, melayani klien dan lainnya, dan juga ada komputer klien yang menggunakan layanan dari server tersebut. Sehingga itulah perbedaan antara sistem operasi biasa dengan sistem operasi jaringan. Yang selanjutnya, sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri, juga mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam suatu jaringan. Nah, di sini apabila menggunakan sistem operasi jaringan itu nantinya akan ada server dan juga klien. Nah, server nantinya itu akan berfungsi untuk mengelola sumber daya milik server itu sendiri dan juga milik kliennya yang terhubung dalam jaringan server tersebut, seperti itu. Nah, sekarang ke server. Server itu apa sih? Server itu adalah sebuah sistem komputer yang ditugaskan untuk memberikan layanan, membatasi dan juga mengontrol akses pada setiap kliennya yang terhubung pada jaringan komputer yang ada. Biasanya komputer yang bertindak sebagai server ini menyediakan sumber daya yang dapat digunakan komputer lain yang bertindak sebagai komputer klien. Nah, di sini karena nantinya itu server menyediakan sumber daya yang dimana nanti bisa diakses oleh klien dan memberikan layanan serta membatasi juga mengontrol, otomatis server ini harus memiliki spesifikasi hardware yang tinggi. Karena kan tidak mungkin, anggap seperti ini, ada komputer server, prosesornya Pentium 4, RAM-nya 1 GB, memorinya cuman harddisknya 250 GB misalkan. Kliennya ada 10 yang terhubung. Nah, misalkan satu klien memutar video dari server. Nah, ketika memutar video itu memakan RAM server itu sebesar 250 MB. Nah, misalkan ada 5 komputer klien yang mengakses video tersebut. Berarti 250 dikali 5. Berarti menjadi 1250. Nah, berarti itu kan 1250 MB itu 1,25 giga, 1,25 giga kan? Nah, otomatis sudah melewati batas RAM yang dimiliki oleh server. Nah, apabila seperti itu, kalian kan tahu hasilnya nanti ketika penggunaan memori lebih besar, ketika membuka aplikasi lebih besar dari RAM yang dimiliki oleh hardware komputer kita, otomatis akan terjadinya stuck atau error. Jadi tidak akan bisa bekerja layanannya seperti itu karena tadi kan memorinya udah habis. Seperti itu, makanya tadi saya sebutkan bahwa komputer server itu harus memiliki spesifikasi yang tinggi agar dapat melayani klien, mengontrol dan juga membatasi akses-aksesnya. Nah, di sini hardware server. Nah, tadi sudah saya bahas kan bahwa hardware-nya itu harus spesifikasinya harus tinggi. Di sini dengan tugasnya yang harus bisa menyediakan data bagi klien yang terhubung ke dalam jaringan, maka komputer server wajib mampu beroperasi secara penuh yaitu 24 jam sehari. Maka dari itu biasanya komputer memiliki spesifikasi yang tidak ada pada komputer biasa pada umumnya seperti power supply yang lebih baik,
hard disk yang memiliki kapasitas besar, prosesor yang jauh lebih cepat dan tidak mudah panas, kapasitas RAM yang besar, serta berbagai spesifikasi khusus lainnya. Nah, di sini harus mampu beroperasi 24 jam sehari. Nah, anggap seperti ini. Kalian pasti sering menggunakan Instagram. Nah, si file Instagram tersebut pasti itu disimpan di sebuah server. Nah, lalu apabila tidak bekerja 24 jam sehari, misalkan hanya 12 jam, berarti anggap dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ketika kalian ingin terhubung nantinya ke server atau membuka Instagram di jam 7 malam, kalian itu tidak akan bisa terhubung karena tadi kan cuma 12 jam. Seperti itu. Nah, di sini karena server biasanya nih, server itu digunakan untuk menyimpan data website. Kalau sekarang ini kebanyakan digunakan untuk menyimpan data website. Jadi sebuah website itu datanya itu atau filenya itu disimpan di server. Itu. Jadi harus bertindak atau beroperasi secara penuh, yaitu 24 jam sehari. Sehingga nantinya klien misalkan seperti kita nih, pengguna Facebook, pengguna Instagram, ketika ingin terhubung ke Facebook, ke Instagram, mau jam berapapun juga kita bisa akses. Seperti itu. Nah, yang di bawah ada kebutuhan minimal komputer server. Pertama, prosesornya 600 MHz kecepatannya. Kedua, memorinya dengan RAM 192 MB. Yang ketiga, PGA-nya onboard. Keempatnya, monitor Super PGA 800x600 dengan minimum 256 warna. Memiliki CD-ROM atau DVD-ROM dan juga keyboard dan juga mouse. Nah, itu minimalnya, minimal seperti itu. Nah, apabila nanti misalkan kita punya website terus kunjungannya jutaan orang, nah berarti servernya juga harus berspesifikasi yang tinggi sehingga mampu menampung jutaan pengunjung tiap harinya ke server kita, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap kalian juga selain menonton video pembahasan ini, kalian juga belajar mandiri di rumah. Dan juga jangan lupa kerjakan tugas yang ada di form di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.